Ada rumah yang tidak pernah kekurangan suara, tetapi tiba-tiba menjadi sangat sunyi ketika satu orang yang paling dicintai tidak lagi duduk di kursinya. Malam itu, meja makan hanya berisi 3 piring. Satu untuk Bulina. Satu untuk anak laki-lakinya, Fajar. Dan satu lagi. Sebuah piring kosong. Piring itu tidak pernah dipindahkan. Sudah hampir 5 tahun. Setiap kali makan malam, Bulina selalu meletakkan 3 piring. Fajar pernah bertanya, "Bu, kenapa masih 3?" Ibunya hanya tersenyum. "Entahlah. Sudah kebiasaan." Fajar tahu jawaban sebenarnya. Piring ketiga itu milik ayahnya. Ayah yang tidak pernah kembali setelah pergi bekerja 5 tahun lalu. Dulu kehidupan mereka sederhana, tetapi cukup. Ayah Fajar bekerja sebagai sopir truk. Ibunya menerima jahitan dari tetangga. Mereka tidak punya banyak uang. Tetapi hampir setiap malam, mereka makan bersama. Ayahnya selalu duduk di kursi paling ujung. Dan setiap kali Fajar bercerita tentang sekolah, ayahnya selalu mendengarkan. "Fajar mau jadi apa kalau besar nanti?" "Dokter." Ayahnya tertawa. "Kenapa dokter?" "Supaya bisa menyembuhkan orang." Ayahnya mengangguk. "Kalau begitu, belajar yang rajin. Jangan seperti ayah." Fajar mengerutkan kening. "Kenapa?" Ayahnya tersenyum. "Karena ayah dulu berhenti sekolah terlalu cepat." Kalimat itu baru dipahami Fajar bertahun-tahun kemudian. Hari ketika semuanya berubah datang tanpa peringatan. Ayah Fajar berangkat bekerja seperti biasa. Sebelum pergi, ia mencium kening istrinya. "Jaga Fajar." Bulina tertawa. "Memangnya kamu mau pergi kemana?" "Kerja." "Besok pulang?" Ayah Fajar mengangguk. "Insya Allah." Itu adalah kalimat terakhir yang didengar Bulina dari suaminya. Malamnya, telepon berdering. Kecelakaan. Rumah sakit. Dan sebuah kabar yang tidak pernah siap diterima siapapun. Suaminya meninggal dalam perjalanan pulang. Sejak hari itu, kursi di ujung meja makan tidak pernah lagi terisi. Bulina menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Ia menerima semua pekerjaan yang datang. Menjahit, mencuci pakaian, membersihkan rumah, membungkus makanan. Kadang bekerja dari pagi hingga malam. Fajar sering melihat ibunya tertidur di depan mesin jahit. Jarum masih terpasang. Lampu masih menyala. Tangannya masih menggenggam kain. Suatu malam Fajar membangunkannya. "Bu? Hom?" Ibu tidur. Bulina terkejut. "Oh." Ibu cuma istirahat sebentar. Fajar mematikan mesin jahit. "Besok saja dilanjutkan." Ibunya menggeleng. "Kalau tidak selesai malam ini, besok tidak dibayar." Fajar terdiam. Kemudian berkata pelan, "Bu, Fajar tidak perlu sekolah tinggi-tinggi." Bulina langsung menatapnya. "Jangan pernah mengatakan itu lagi." "Tapi ibu capek." "Ibu memang capek." "Terus kenapa?" "Karena menjadi orang tua memang seperti itu." Bulina mengusap kepala anaknya. "Kamu jangan ikut memikirkan capeknya ibu. Tugasmu hanya satu. Belajar." Tahun demi tahun berlalu. Fajar semakin dewasa. Nilainya semakin baik. Ia berhasil mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi beasiswa universitas. Namun ada satu masalah. Untuk mengikuti seleksi, ia harus pergi ke kota. Biaya perjalanan tidak sedikit. Fajar akhirnya berkata, "Bu, tidak usah." Bulina sedang melipat pakaian.
Kenapa? Jauh. Biayanya mahal. Aku bisa kuliah di sini saja. Tangan Bulina berhenti bergerak. Ia menatap anaknya. Kamu ingin kuliah di sana? Fajar diam. Iya. Lalu kenapa bilang tidak usah? Karena aku tahu kita tidak punya uang. Bulina menarik napas. Kemudian berkata, besok berangkat. Bu? Berangkat. Tapi uangnya? Bulina tersenyum. Ibu punya. Fajar tidak tahu. Malam itu ibunya menjual satu-satunya gelang peninggalan ayahnya. Benda yang selama 5 tahun ia simpan sebagai kenang-kenangan terakhir. Fajar berangkat. Ia mengikuti seleksi. Dan beberapa minggu kemudian, namanya dinyatakan lolos. Beasiswa penuh. Fajar pulang membawa kabar itu. Ia berlari masuk rumah. Bu? Tidak ada jawaban. Bu? Ia menemukan ibunya sedang duduk di kamar. Wajahnya pucat. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ibu sakit? Sedikit. Fajar menyentuh dahinya. Panas. Kenapa tidak bilang? Bulina tersenyum. Kalau ibu bilang, nanti kamu tidak jadi berangkat. Fajar terdiam. Air matanya jatuh. Ibu? Apa? Kenapa ibu selalu seperti ini? Seperti apa? Selalu menyembunyikan semuanya. Bulina menatap anaknya. Karena kalau ibu ikut menangis, siapa yang akan membuatmu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja? Fajar berangkat kuliah. 4 tahun kemudian. Hari wisuda tiba. Bulina datang sendirian. Ia memakai kebaya sederhana yang dijahitnya sendiri. Di tangannya ada sebuah tas kecil. Tidak ada perhiasan. Tidak ada barang mewah. Namun wajahnya terlihat paling bahagia di antara semua orang. Ketika nama Fajar dipanggil. Fajar Pratama. Ia maju ke panggung. Menerima ijazah. Lalu menatap ke arah ibunya. Bulina berdiri. Menangis. Fajar turun dari panggung dan langsung memeluknya. Bu? Iya, nak. Ini untuk ibu. Bulina menggeleng. Ini untuk kamu. Tidak. Fajar mengusap air mata ibunya. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin tidak pernah sampai di sini. Bulina tersenyum. Kemudian berbisik, jangan berterima kasih kepada ibu. Kalau suatu hari kamu sudah berhasil, jadilah orang yang mau menolong orang lain. Itu saja. Malam setelah wisuda, mereka kembali ke rumah. Seperti biasa, Bulina menyiapkan makan malam. 3 piring. Fajar memperhatikan. Kali ini ia tidak bertanya. Ia mengambil piring ketiga. Kemudian meletakkannya di kursi kosong. Bulina menatapnya. Untuk siapa? Fajar tersenyum. Untuk ayah. Ibunya terdiam. Mereka makan dalam kesunyian. Namun malam itu terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, kursi kosong itu tidak lagi terasa seperti simbol kehilangan. Ia menjadi pengingat bahwa seseorang yang telah pergi masih bisa meninggalkan cinta yang terus hidup dalam diri anaknya. Bertahun-tahun kemudian, Fajar menjadi seorang dokter. Ia tidak pernah melupakan pesan ibunya. Setiap bulan, sebagian penghasilannya ia gunakan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Suatu malam, ia pulang ke rumah. Ibunya sudah tua. Rambutnya memutih. Tangannya tidak lagi kuat seperti dulu.
Fajar duduk di meja makan. 3 piring kembali tersusun. Namun kali ini, Fajar mengambil piring kosong itu. Ia mengisinya dengan nasi. Lalu menatap kursi di ujung meja. Yah, Fajar sudah jadi dokter. Ibu berhasil menepati janji. Bu Lina menangis. Fajar menggenggam tangan ibunya. Terima kasih karena dulu ibu memilih lelah. Agar aku tidak perlu menyerah. Kadang kita baru memahami pengorbanan orang tua setelah kita menjadi dewasa. Dulu kita hanya melihat mereka bekerja. Sekarang kita mengerti. Mereka sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya demi kita. Dulu kita mengira ibu tidak punya waktu. Sekarang kita sadar. Ia sedang memberikan waktunya kepada kita. Dulu kita mengira ayah tidak pernah membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Sekarang kita tahu. Uangnya mungkin sedang disimpan untuk masa depan anak-anaknya. Dan mungkin, di rumah seseorang malam ini, ada satu kursi yang kosong. Ada seseorang yang sudah tidak bisa pulang. Tetapi cinta yang ia tinggalkan masih hidup. Dalam kebiasaan, dalam doa, dalam perjuangan, dan dalam diri anak yang berhasil melanjutkan mimpi yang dulu belum sempat ia selesaikan. Karena terkadang, warisan terbesar yang diberikan orang tua bukanlah rumah, bukan uang, dan bukan harta. Melainkan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada dirinya. Dan jika orang tuamu masih ada, jangan tunggu sampai kursi mereka kosong untuk menyadari betapa berharganya keberadaan mereka.